Oke, terima kasih. Pertanyaannya sekali. Untuk standar, saya kira standar bahasa ya. Saya kira tadi saya udah jelaskan kalau standar bahasanya itu IELTS 6,5, yang lainnya menyesuaikan IBT dan seterusnya yang menyesuaikan dengan itu. Untuk lebih jelasnya ada di website. Kalau di website kampus saya sudah cantumkan di kolom chat. Kemudian kalau ada misalnya pertanyaan yang nanti tidak sempat dijawab, di beberapa program PPI itu semuanya sudah direkam dan dimasukkan YouTube channel kami PPI maupun di channel YouTube saya sendiri. Tadi linknya sudah saya masukkan juga di kolom chat. Jadi di sana lebih lebih jelas. Nah, tentang prestasi dan seterusnya, menurut saya yang paling penting untuk diperhatikan adalah kesesuaian antara bidang studi atau research interest yang ingin kita geluti atau yang ingin kita ambil ketika mendaftar di sini di program graduate studies di sini. Eh, jadi beberapa program-program itu misalnya riwayat organisasi, kemudian kegiatan-kegiatan, cukup masukkan saja semua yang berkaitan langsung dengan bidang studi Anda yang ingin dipursu di sini ya, yang ingin diambil di sini. Kemudian apakah harus ada kesesuaian jurusan? Tidak. Beberapa misalnya saya di Islamic Society, tapi teman-teman saya kebanyakan dari history, dari sejarah, ada yang sejarah Islam, ada yang sejarah umum, bahkan yang lebih aneh lagi di teman kita digital humanities itu, S2-nya digital humanities, tapi mereka tetap menerima S1-nya tafsir malah. Itu jauh sekali, tapi tetap diterima. Karena yang diperhatikan adalah personal statement tadi itu, kemudian mungkin dia ada pengalaman-pengalaman tertentunya di bidang itu, dan dia ingin membuat penelitian khusus di bidang itu. Kemudian bahasa seperti yang saya katakan tadi, cuman ada satu program yang menggunakan bahasa Arab hingga saat ini di kampus saya. Sisanya itu semua bahasa Inggris. Bagaimana dengan penggunaan bahasa di luar? Jangan khawatir jika Anda tidak bisa bahasa Arab. Di Qatar sangat umum menggunakan bahasa Inggris. Justru yang saya alami sih lebih jarang bahasa Arab dibanding bahasa Inggrisnya. Tapi di kampus pun menyediakan kelas bahasa apapun itu semua ada. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab, dan bahasa-bahasa internasional lain. Jadi beberapa teman-teman itu yang bahasa Inggris ambil bahasa Arab, atau yang bahasa Arab ambil kelas bahasa Inggris. Itu ada juga di sini. Apalagi ya? Tips dan trik, saya kira ketika itu tadi sebagai pemburu beasiswa ya, lebih cermat lagi, karena banyak sekali informasi-informasi beredar yang tidak sepenuhnya benar. Harap itu diperhatikan, kemudian di cross check. Kalau bisa tanya, kontak, saya kira ada PPI, kontak PPI atau orangnya langsung. Kalau dapat kontak personalnya, langsung tanyakan, karena mereka yang sedang ada di sana, otomatis mereka mendapatkan info yang lebih update. Kemudian apakah ada apa tadi itu? Apakah ada ketentuan-ketentuan seperti beasiswa pemerintah, LPDP misalnya? Apakah ada ketentuan bahwa setelah mendapat harus bekerja di Qatar misalnya atau tidak? Beasiswa yang saya dapatkan tidak memiliki ketentuan seperti itu. Jadi beasiswa Qatar Foundation yang saya dapatkan, saya tidak tahu kalau beasiswa lain, tapi beasiswa yang saya dapatkan itu tidak menuntut untuk bekerja di sini setelah mendapatkan. Jadi setelah itu mau kemana aja silahkan. Termasuk kalau mau bekerja di Qatar, ya seperti itu. Oke, ada lagi kembali ke Terima kasih. host. Saya mau menambahkan, terus habis itu nanti ada follow up question-nya kali ya dari sana. Saya juga alhamdulillah dapat beasiswa dari Qatar Foundation juga. Dan benar apa namanya? Mungkin untuk universitas beda-beda apa namanya requirement-nya. Jadi itu sesuatu yang sebenarnya tertera di website. Dan tapi kalau misalnya dengan Qatar Foundation itu nggak ada, maksudnya gimana ya? Kamu nggak harus stay di Qatar untuk beberapa lama gitu. Itu nggak ada tertera di kontraknya. Itu aja. Ini Mas Daru, aku mau follow up. Tadi ada pertanyaan dari dari Tegar. Dia itu di kelas 3 SMK dan dari kecil dia itu sangat tertarik untuk melanjutkan pendidikan negeri Arab. Oh, oke.
Jadi ada 2 pertanyaan nih. Jadi kalau misalnya ke Qatar itu tidak harus untuk ke Qatar nggak apa-apa kan kalau misalnya sekolahnya reguler, dan nggak ada apa ya, kurikulum mungkin luar negeri atau apa. Dan satu lagi untuk ke departemen, Mas Darul sendiri yang Islamiyah, nggak apa, apakah boleh untuk, mmm, dari background yang bukan beragama gitu? Iya, eee, jadi tidak itu ya, jadi background pendidikan apakah S1-nya misalnya atau SMA atau sekolahnya gitu, itu sama sekali tidak dipermasalahkan, semuanya bisa diterima. Misalnya mau masuk jurusan Islam, kemudian, background-nya ternyata bukan sekolah Islam atau tidak pernah sama sekali mempelajari, studi Islam, itu tidak masalah sama sekali. Yang harus diperkuat adalah di personal statement itu, bagaimana Anda bisa meyakinkan pihak kampus bahwa Anda memiliki background yang cukup, mungkin Anda tidak dapatkan di formal, tapi ketertarikan Anda membuat Anda melakukan studi sendiri atau membaca sendiri tentang bidang yang ingin Anda geluti nanti. Itu kan bisa saja, karena ilmu Islam bisa didapat tidak hanya di formal. Kemudian, oh ya saya tadi ingat juga ada pertanyaan tentang bagaimana Islamnya di Qatar. Jadi di Qatar itu sebetulnya tidak hanya Qatar ya, saya kira semua negara Arab sekarang sudah beralih dari konservatisme yang seperti dulu. Kalau misalnya di Saudi ada Wahhabism dan sebagainya, ada mazhab Hanbali, betul bahwa di Qatar itu mayoritas Hanbali, tetapi sekarang semua jauh lebih moderat. Seperti yang saya bilang tadi, jadi bahkan termasuk kalau kita ke Kementerian Agamanya Qatar, itu salah satu visinya adalah bagaimana mengembangkan manhaj Islam wasatiyah yang moderat, yang toleran, yang inklusif, dan terbuka. Apalagi Qatar, seperti yang dikemukakan Prof. Albert tadi, populasinya sangat sedikit kalau orang Qatar itu sendiri, sisanya semua dari luar. Jadi otomatis ada beragam mazhab, ada beragam agama di sini, dan terutama agama rumah-rumah ibadah yang non Islam itu ada disediakan oleh pemerintah di apa religious kompleks gitu kan. Di situ ada juga disediakan oleh pemerintah. Eh, itu juga yang terjadi di beberapa negara misalnya Oman, Saudi juga seperti itu sudah mulai berubah juga. Tunisia juga seperti itu, semuanya berlomba-lomba, apalagi Emirat, bahkan dia punya apa kementerian toleransi ya kalau nggak salah. Nah, itu lebih lebih terbuka lagi. Jadi yang ingin kami sampaikan di webinar ini adalah bahwa negara Timur Tengah itu tidak se-eksklusif yang kita bayangkan. Semuanya bisa diterima di sini. Di sini juga tidak hanya studi Islam, banyak studi yang lain. Bahkan saya kira justru itu yang memperkaya, yang membuat Qatar menjadi unik karena dia negara Arab tapi bisa mengembangkan ilmu-ilmu non-Islam dalam tanda kutip, sehingga semuanya teman-teman bisa ke sini apapun background-nya, apapun latar belakangnya, itu semua insya Allah bisa diterima. Oke, oke deh. Terima kasih pertanyaannya, dan jawabannya juga. Oke, aku mau balik lagi ke Profesor Albertus. Ini ada pertanyaan dari Dio Ade Gemilang dari Universitas Indonesia. Dia pertanyakan, saya ingin bertanya kepada kalau misalnya ada study case, ini untuk Darul juga. Kalau misalnya ada study case mahasiswa Indonesia ingin melanjutkan kuliah, tapi pada satu semester nilainya yang kurang. Lalu apakah potensi diterima besar atau tidak? Lalu pertanyaan yang dilihat, apakah nilai IPK akhir atau nilai setiap mata kuliah? Jadi mungkin kalau misalnya apply untuk universitas itu, apakah itu mereka melihat holistically atau individu gitu. Itu kali ya. Ini perspektif profesor dan perspektif student Kalau juga. saya melihat sih harusnya secara general. Tadi juga Mas Darul bilang ya, kalau terutama di graduate school itu kita fokusnya ke arah risetnya, ya kan? Apa yang akan kita kerjakan di sana. Jadi kalau misalkan kita klop dengan profesornya, area riset yang kita mau kerjakan itu biasanya itu yang memberikan nilai tambah kalau kita mau apply untuk the graduate school. Tentunya
yang lain-lain masuk ya, seperti bahasa Inggris dan segala macamnya masuk, tapi juga ketertarikan untuk bidang riset itu sangat-sangat membantu, terutama untuk graduate school. Habis itu agak menyimpang sedikit, karena mungkin universitas yang kita diskusikan pada saat ini adalah yang ada di Education City. Kita di Qatar juga ada State University, namanya Qatar University. Kita nggak bahas pada hari ini, tapi di Qatar University sendiri itu ada beberapa jurusan yang bahasa pengantarnya bahasa Arab, jadi nggak bahasa Inggris. Tapi yang di Education City sendiri, karena menggunakan dari luar, dari US dan juga dari Paris, jadi bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Tapi yang kalau nanti misalkan lihat, oh ini Qatar University, beda dengan yang kita diskusikan pada hari ini, ya agak berbeda, karena beberapa jurusan mereka di sana menggunakan bahasa Arab. Tentunya nanti bisa langsung ke PPI kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Profesor. Mas Darul mau tambahkan? Atau Ya, saya mau langsung sambung tadi dari Prof. Arbat. Jadi teman-teman yang ingin mengetahui, karena kita tidak membahas tentang Qatar University di sini, pembahasan Qatar University itu sudah pernah dilakukan oleh PPI Qatar di program kita sebelumnya, dan rekamannya itu ada di YouTube channelnya PPI-nya, sudah saya cantumkan tadi di kolom chat. Jadi teman-teman ke sana saja, itu lebih sejam, sangat detail penjelasannya tentang Qatar University, bahkan sampai pendaftaran dan seterusnya. Kemudian yang bertanya pendaftaran, sekarang sedang terbuka pendaftaran, kalau nggak salah tutup Februari, kalau nggak salah. Silakan cek di website kampusnya masing-masing. Kemudian tentang nilai, yang saya lihat kayaknya bukan mata kuliah, tapi tetap ini. Jadi official transkripnya itu yang dilihat tetap IPK akhir. Kalau nggak salah standarnya 3, ya 300. Begitupun ketika sudah masuk kuliah di sini, itu tetap ada standar. Jadi kalau nilainya itu kurang dari standar itu, yang saya tahu itu kalau misalnya kurang dari 3, ada yang beberapa program mensyaratkan 3,25, ada yang lebih tinggi lagi. Tapi yang paling rendah yang saya lihat standarnya itu 3. Jadi kalau misalnya di semester 1 misalnya ternyata dapat 3, itu masih dikasih kesempatan. Tetapi kalau di semester 2 masih di bawah 3, itu beasiswanya langsung diputus dan langsung dipulangkan. Nah, itu konsekuensinya. Jadi teman-teman juga, oh iya, ini belum saya sampaikan bahwa secara kuliah di luar negeri itu bukan hanya gengsinya yang tinggi, tapi tekanan mentalnya, responsibility-nya itu lebih tinggi. Itu dibandingkan dengan kuliah di Indonesia. Jadi di sini ada disediakan fasilitas untuk konsultasi masalah psikologi, itu disediakan oleh kampus. Jadi kapanpun Anda memiliki masalah, terlalu tertekan dengan tugas-tugas, ekspektasi yang terlalu tinggi dan seterusnya, masalah tadi juga ada membahas tentang culture shock, itu silakan konsultasi di sana. Apapun yang terjadi itu kampus memberikan fasilitasnya, dan itu kejadian. Jadi bahkan ada teman seangkatan kami itu yang sakit, apalagi waktu COVID ini, sakit, kurus banget, pucat, sangat tertekan, sangat depresi, itu langsung diambil alih oleh pihak kampus, dan itu langsung diurus. Jadi beberapa kali ke rumah sakit dan alhamdulillah sudah baikan. Itu karena tertekan kemarin COVID tidak pulang, kemudian ternyata dia dapat kabar keluarganya dapat COVID di negara asalnya, tambah lagi masuk kuliah online lagi, kemudian tugas menumpuk dan seterusnya. Itu konsekuensi ininya secara mental ya. Jadi teman-teman yang mau lanjut di luar negeri juga harus memikirkan itu. Kemudian cuaca saya kira tidak terlalu ekstrim ya, walaupun dingin itu tidak terlalu ekstrim, tidak ada salju di sini. Panasnya aja. Kalau panasnya yang tertinggi yang saya dapat itu waktu saya mendarat 2019, yang paling tinggi yang saya dapat cuman tinggi ya, itu sih 46. Saya pernah dapat 46 kayaknya tuh. Yang paling rendah belasan lah. Ya. Oke, gitu. Itu aja. Terima kasih. Karena waktu kita juga hampir habis, ini ada satu lagi pertanyaan. Jadi kalau misalnya kalian pertanyaannya belum dijawab,
Kalian bisa ke PPI Qatar, Instagram PPI Qatar. Insya Allah kita bisa lebih banyak interaktifnya lagi. Oke, ini mungkin lebih ke Darul kali ya. Saya Rahel Lasmi Natalia dari Universitas Trisakti. Apa yang perlu diperhatikan agar tidak tertipu informasi beasiswa dan tidak percaya calo? Sebetulnya berapa ya nilai? Oh, ini udah dijelaskan tadi. Iya, itu deh. Ya. Jadi bagaimana tips untuk berfokus dan kayak tidak tertipu dengan informasi-informasi mungkin dari calo atau mungkin dari internet dan lain sebagainya. Menurut Mas Darul. Oke. Jadi pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi saya sendiri dapat beasiswa bisa dikatakan kan gara-gara hoax itu kan. Jadi hoax itu bisa menjerumuskan, bisa menyelamatkan, tergantung cara kita merespon. Kalau dapat berita di cross check ternyata benar, alhamdulillah. Nah, jadi menurut saya kuncinya itu di cross check. Di cross checknya itu bisa langsung ke websitenya, karena kan biasa sebetulnya informasi yang kita dapatkan adalah informasi dari apa ya istilahnya ya, secondary resources kayaknya. Jadi bukan informasi primernya. Jadi untuk dapat informasi primernya adalah langsung ke websitenya. Dan itu ini banyak yang bertanya sih, dan menurut saya aneh. Jadi beberapa teman-teman itu saya biasa dapat pertanyaan di Instagram dan di forum lain. Karena memang beberapa website kampus itu tidak begitu istilahnya, tidak begitu mudah untuk didapat admissionnya, ketentuan dan sebagainya. Kadang-kadang teman-teman kesulitan ketika masuk ke sana. Oleh karena itulah dibutuhkan komunikasi yang lebih lagi ke orang-orang yang sudah kuliah di sana. Beruntungnya sekarang sudah ada forum-forum seperti PPI dan seterusnya. Tentu ini sangat baik, sangat membantu untuk teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah. Karena ketika bertanya di PPI, mereka bisa membantu linknya, misalnya link yang benarnya yang mana, kemudian informasi beasiswanya bagaimana, apakah diupdate atau tidak. Jangan-jangan misalnya informasi yang di websitenya itu tidak update, kemudian jangan-jangan juga beasiswa ketentuan-ketentuan di websitenya itu ada beberapa ketentuan perkecualian tapi tidak dijelaskan di sana. Itu semua bisa didapatkan bertanya ke orang yang sedang berkuliah di sana. Nah, itu sangat membantu. Saya kira ini ada grupnya, peserta di sini ada grup WA-nya. Jadi teman-teman yang ingin bertanya bisa juga bertanya di sana sebetulnya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Sebelum kita menutup acara ini, Profesor Albertus atau Darul ada any last words gak? Mungkin dari Profesor sendiri. Bagi saya melihat batas kita untuk berkembang tidak hanya di batas negara. Kebetulan saya sudah sejak tahun 93 sampai sekarang berada di luar Indonesia, udah ke seluruh dunia, udah ke Venezuela, US, Brasil, Libya, Scotland, dan juga di Qatar. Memang yang saya belum punya pada saat ini bahasa Arab, tapi waktu saya di Venezuela, di Brasil, udah bisa bahasa Spanyol dan bahasa Portugis. Jadi kesempatan untuk berkembang itu tidak hanya berada di negara sendiri, jangan takut untuk keluar. Ya. Sudah pada saat ini dunia itu semakin global, berani untuk bersaing dengan seluruh warga dunia yang lain. Terima kasih. Terima kasih, Profesor. That's an amazing way to end everything. Mungkin untuk Darul? Oke, saya setuju sekali dengan Prof. Albert. Apalagi kan kebanyakan teman-teman di sini partisipannya kan milenial semuanya kan. Nah, milenial otomatis ya tidak ada lagi halangan tidak tahu cara cari informasi di YouTube kah, di internet, di grup-grup pencari beasiswa dan seterusnya. Tapi satu hal itu tadi critical thinking. Critical thinking kita bagaimana mendapatkan informasi, kemudian mendefinisikan diri sendiri dan seterusnya. Jadi betul bahwa tidak saat ini kayaknya sangat jauh berbeda mungkin di zamannya Pak Albert dulu, informasi beasiswa ke luar negeri itu tidak semudah sekarang. Sekarang infonya di mana-mana.
Jadi tidak ada lagi ketertutupan informasi, semuanya terbuka, tinggal bagaimana kita sendiri belajar bahasa sendiri, bisa sebetulnya di YouTube juga ada. Kalau misalnya mau kursus, kemudian mau tes, biayanya mahal, ya ikuti tadi jadi sahabat indie supaya dapat itu kan, dapat cuannya kan, itu dikumpul gitu, terus bisa tes IELTS gitu, masuk kan iklannya, mantap. Oke, jadi itu berusaha sedikit-sedikit, kemudian setelah berusaha keras, jangan lupa berdoa, ya. Kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena bagaimanapun juga dengan kemarin Hari Ibu kan, jangan lupa minta doa kepada orang tua kita, karena bagaimanapun usaha maksimal kita, tetap segala hasilnya adalah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan atas ridho orang tua. Sekira itu semangat teman-teman sekalian, kami tunggu insya Allah di Qatar semua. Terima kasih. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Iya. Sekali lagi aku juga ingin mengingatkan kalau misalnya ada pertanyaan yang belum dijawab, mungkin kita akan menjawabnya di PPI Qatar, di Instagram PPI Qatar. Dan di sana juga ada highlight sendiri namanya FAQ atau Frequently Asked Questions. Jadi kalian bisa melihat itu juga. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasama hadirin semua.